Nanti yang wakil siapa nih? Silakan Pak Ingrat ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati pimpinan rapat Bapak Amir Puskara, juga didampingi oleh Bapak Ahmad Atari, anggota Komisi 9 Ibu Bapak yang saya 11 Komisi 11 yang saya banggakan, juga Dewan Komisaris OJK yang saya hormati, serta rekan-rekan dari korban asuransi. Saya hanya ingin memberikan suatu pemikiran tentang penyelesaian kasus Kresna Life. Perusahaan asuransi jiwa Kresna menunda pembayaran 2 produk asuransinya, yaitu Kresna Link Investa dan Protecto Investa Kresna. Penundaan pembayaran polis bermula pada tanggal 20 Februari 2020. Saat itu Kresna Life mengirimkan surat kepada seluruh nasabah. Isinya menyatakan bahwa produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi Kresna Life sama sekali tidak terkait dengan surat berharga yang tengah diselidiki oleh Kejaksaan Agung. Dan Kresna Life menegaskan rekening mereka tidak terkait dengan kasus Jiwasraya. Namun dengan dalih menghindari potensi penarikan dana secara massal, maka Kresna Life memperpanjang jangka waktu polis, jangka waktu investasi polis maksud kami ya. Kresna Life mengambil langkah preventif untuk melindungi dan menyelamatkan seluruh dana nasabah dengan menambah jangka waktu investasi polis minimal selama 6 bulan. Ya, jatuh tempo mulai 11 Februari 2020 sampai dengan Agustus 2020. Kemudian belum selesai masa perpanjangan polis, Kresna Life kembali mengirim surat kepada nasabah tanggal 14 Mei 2020. Kresna Life Insurance mengalami masalah likuiditas pada portofolio investasi, yaitu underlying investasi, sehingga menunda pembayaran polis dan manfaatnya kepada nasabah. Isinya Kresna Life mengatakan mengalami masalah likuiditas pada portofolio investasi, sehingga mengakibatkan Kresna Life memutuskan untuk menunda pembayaran polis yang jatuh tempo sejak 11 Februari 2020 hingga 10 Februari 2021, atau kurang lebih 1 tahun. Tak hanya itu, Kresna Life juga menghentikan pembayaran manfaat terhitung sejak 14 Mei hingga 2021 Februari, yang menjadi alasan Kresna artinya melakukan penundaan itu adalah likuiditas keuangan yang menurun dengan alasan pandemi COVID-19. Peran OJK dalam bidang asuransi. Otoritas Jasa Keuangan bergerak di bawah landasan yuridis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, yaitu pasal 1. Seluruh kebijakan yang berkaitan dengan lembaga jasa keuangan non-bank terintegrasi dengan OJK. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan non-bank, pasal 5.
Sejalan dengan hal tersebut, OJK diberikan pula kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan pembelaan hukum bagi konsumen dan masyarakat sebagaimana pasal 30 huruf A. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan lembaga jasa keuangan non-bank. Dalam Undang-Undang Nomor 40 2014 tentang perasuransian terdapat banyak aturan yang mengatur peranan OJK dalam bidang asuransi, seperti izin asuransi yang diberikan oleh OJK pasal 8. Kemudian mengatur masalah kesehatan keuangan perusahaan asuransi pasal 19, mengatur dana jaminan pasal 20. Perusahaan asuransi wajib memberikan laporan keuangan kepada OJK pasal 22, melakukan pengawasan kepada usaha asuransi pasal 57, melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan asuransi dan pihak yang sedang dan pernah menjadi perusahaan terafiliasi pasal 60, dapat mengganti seluruh jajaran direksi dan komisaris bila perusahaan asuransi diperkirakan tidak mampu memenuhi kewajibannya atau akan menghentikan pembayaran lunas kewajiban yang jatuh tempo atau telah melakukan kejahatan keuangan pasal 62. Ini dipercepat Pak Indra ya, karena sudah ada juga di OJK ya, sudah disampaikan juga. Silakan. Belum dikasih ya? Pimpinan, Ya. ya, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Indra Joshua ini bagus, tetapi kan seperti peran OJK dalam bidang asuransi, kemudian OJK dalam masa depan ini nanti tugas kita sesuai kesepakatan kita tadi, ini nanti akan ada forum khusus. Jadi yang ingin kami dengar adalah upaya Pak Joshua dengan teman-teman nasabah ketika berjuang untuk meminta tadi sudah sampai di mana supaya kami tahu kondisi terakhir. Terima kasih. Baik Pak, Jadi langsung saja Pak, singkatnya gimana? Dan harapannya terhadap OJK supaya kita juga bapak-bapak juga bijaksana bisa memberikan kami juga waktu sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Tentu saja kami ini dilindungi oleh OJK dan OJK bertanggung jawab terhadap izin yang diberikan. Tentu saja saya mengeluh kepada bapak-bapak di Komisi 11 ini terkait peranan daripada OJK yang mana seperti yang dikatakan oleh kawan-kawan kami sebelumnya. Jadi saya tidak perlu mengulur dengan air mata, tapi saya ingin mengingatkan fungsi dan tugas OJK dalam menangani nasabah-nasabah yang ada. Sudah barang tentu itu semua diatur di dalam undang-undang. Saya hanya mengingatkan bahwa OJK ini punya kemampuan yang sangat optimal, dan apalagi diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 2012 mengatur persentase yang bisa diinvestasikan oleh perusahaan asuransi pada masing-masing portofolio. Terhadap apa yang terjadi pada Kresna Life menimbulkan pertanyaan yang mendasar, yaitu bagaimana peranan OJK dalam melaksanakan fungsi untuk mengawasi dan menindak perusahaan asuransi yang merugikan nasabah dan masyarakat. OJK telah diberikan berbagai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan termasuk perusahaan asuransi. Tujuan kewenangan tersebut diberikan untuk mencegah sedini mungkin kerugian yang menimpa masyarakat. Namun kasus Kresna Life ini memberi tanda bahwa OJK belum dapat mengemban amanat yang diberikan. OJK diberikan kewenangan dalam menentukan kesehatan keuangan, mitigasi risiko perusahaan asuransi, serta kewajiban perusahaan asuransi memberikan laporan berkala kepada OJK. Kemudian seharusnya ketika OJK memberikan izin produk Kresna, yaitu Kresna Link Investa dan Protekto Investa Kresna yang memberikan nilai manfaat sebesar 9% per tahun, berarti di atas
bunga rata-rata tabungan dan deposito untuk dipasarkan kepada masyarakat, maka OJK wajib meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan premi pertanggungan nasabah oleh Kresna. Ketika kasus asuransi Jiwasraya Kresna Life terjadi, ketika kasus asuransi Jiwasraya dan Kresna Life terjadi, terdapat pertanyaan yang besar yang telah dilakukan oleh OJK dan di mana tanggung jawabnya. Respon OJK ketika kasus Kresna Life terjadi sangat normatif dan ingin mengesankan everybody okay. Seharusnya OJK sudah dapat membuat analisis bahwa kasus Kresna Life hampir sama dengan apa yang terjadi pada kasus Jiwasraya, terutama dalam pengelolaan dana yang dilandasi oleh niat buruk. Tindakan ini dilakukan dengan sistematis, prosesnya sangat rapi, misalnya dengan memberikan suku bunga di atas rata-rata, atau dengan merancang data keuangan fiktif atau neraca rekayasa, dan menyusun laporan keuangan yang terlambat agar aman lebih dahulu disusun payung hukum melalui rapat-rapat persetujuan. Setelah itu barulah kebijakan teknis dijalankan dan dibuat sedemikian rupa agar bermuara pada kesalahan investasi yang berakibat gagal bayar. Ada pihak yang berusaha membuat seolah kasus ini masuk dalam ranah perbuatan hukum resiko bisnis atau menggesernya masuk ke hukum keperdataan atas nama bisnis investasi. Dalam kasus Kresna Life, OJK memang telah mengambil langkah-langkah dengan meminta Kresna Life untuk melakukan langkah-langkah penyehatan keuangan. Namun seharusnya OJK mengerti bahwa kasus Kresna Life adalah duplikasi kasus asuransi Jiwasraya. Maka perlu melakukan tindakan cepat, yaitu mengambil langkah yang dibenarkan secara hukum, melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan asuransi dan pihak yang sedang pernah menjadi perusahaan terafiliasi. Karena kami melihat cukup banyak perusahaan yang terafiliasi oleh Kresna ini dapat mengganti seluruh jajaran direksi dan komisaris bila perusahaan asuransi diperkirakan tidak mampu. Pak, bagaimana hasil pertemuannya Pak Inggar? Apa? Hasil pertemuan hari ini? Ya, kami sangat senang karena apa yang kita inginkan untuk bertemu dengan perwakilan kita di Dewan yang mengeluarkan undang-undang terkait dengan tugas dan wewenang OJK yang belum dilakukan sebagaimana mestinya, sehingga membuat banyak asuransi yang gagal bayar dikarenakan karena pengawasan yang tidak ketat dan bahkan membuat kebijakan seenaknya tanpa koordinasi dengan pihak pemegang polis. Jadi tentu saja saya hari ini bertemu dengan pihak OJK dalam rangka ingin mempertegas kembali tugas, wewenang dan tanggung jawab OJK, bukan sekedar hanya mengizinkan operasional asuransi yang berbasis investasi, tapi juga dia harus mengawasi dan melihat laporan-laporannya dari periode ke periode, sehingga jangan sampai ke 2018 begitu bagusnya tiba-tiba anjlok 2019 dan bahkan sampai sekarang laporan keuangannya belum ada. Bisa dibayangkan nggak? 2019 belum ada laporannya. Jadi tentu saja di mana tanggung jawab OJK untuk menyelesaikan hal ini. Dan kami juga ingin jangan kita diadu sama dengan asuransinya, tapi pihak OJK justru harus melakukan tugasnya sesuai dengan fungsinya dan wewenangnya yang diatur dalam undang-undang semuanya. Jadi harapan saya tentu saja bisa juga dia sebagai fasilitator bisa mempertemukan kita, tapi paling tidak diatur di sana OJK itu harus berpihak kepada siapa? Kepada nasabah,
Karena nasabah begitu sudah baiknya artinya menabung kan gitu kan, agar ekonomi bisa berputar dengan baik gitu kan, bisa digunakan usaha. Tapi tentu saja usaha-usaha yang memang benar-benar bukan semacam gila-gilaan gitu, artinya fiktif gitu, atau semacam transfer pricing. Ya, kita ingin artinya OJK harus lebih berperan dalam menyelidiki apa usaha daripada perusahaan asuransi itu ketika dia harus membayar manfaat yang lebih besar daripada bunga deposito yang ada di bank dan di lembaga keuangan yang lainnya. Jadi di atas rata-rata bunga itu kan berarti kan dia sudah mengizinkan, tapi kan dia juga harus juga memeriksa ya kan, dan mengontrol dengan baik agar masyarakat tidak dirugikan. Nah, kalau sampai sudah terjadi sedikit, tentu saja harus segera dihalangi, dihadang supaya tidak mengundang orang lain masuk sehingga akhirnya gali lubang tutup lubang. Ya kan? Nah, ini sehingga korbannya semakin banyak. Nah, kami minta juga artinya pemerintah ikut bertanggung jawab, karena pemerintah itu mengeluarkan undang-undang sehingga undang-undang itu masyarakat percaya menabung ataupun menginvestasikan uangnya di perusahaan asuransi tersebut. Pak, terkait dengan pernyataan dari komisioner bahwa sudah ada penyelidikan dan sekarang sudah dibekukan, gimana menurut pandangan Bapak? Ya, itu kan setelah kami berusaha menembus itu. Kan tadi saya katakan 3 kali tidak bisa, keempat kali pun tidak bisa, tapi kami mendesak terus kan, artinya sehingga ketemu. Dan memang saya bersyukur sudah ketemu, terus dalam waktu singkat memang 2 hari kemudian diadakan rapat dengan pihak pemegang ataupun manajemen daripada Kresna, dan dia berjanji akan memberikan jawaban melalui OJK dan dipertemukan lagi dengan kami untuk mengatur bagaimana sistem mekanisme pembayaran yang harus dilakukan. Itulah. Jadi sekali lagi juga kami juga mendesak kapan kita bisa dipertemukan lagi dengan pihak Kresna untuk sama-sama kita mengatur agar semuanya sama-sama nyaman. Karena terus terang kita ini nabung ataupun berinvestasi di asuransi ini karena kita percaya kepada pemerintah. Jadi harapan saya, tadi pun saya ditegur sama pimpinan sidang bahwa ini terkait menyangkut masalah industri asuransi. Iya, betul. Tapi ini yang sekarang yang ada adalah OJK. Dan jadi saya ingin menuntut pemerintah karena OJK dibentuk oleh pemerintah kan gitu. Nah, kalau misalnya saya katakan Jiwasraya kan fiktif, apa semuanya sudah dilakukan, terus kemudian diperiksa, dicekal, ditangkap, dibekukan semua rekeningnya, dan dicari siapa biang keroknya yang artinya melanggar peraturan membeli saham lebih dari sekian persen dan lain sebagainya. Itu kan ada aturannya semua gitu. Jadi tidak boleh membeli saham dari afiliasi daripada perusahaan investasi ini lebih dari 10% katakanlah gitu. Terus juga harus berinvestasi, diatur itu semuanya. Kasih jalan. Sambil jalan. Dapat gambar tapi sambil jalan. Kasih jalan. Masuk pintu. Asuransi, proteksi. Pintu. Sambil jalan, Pak. Belum ya, Pak? Iya, artinya saya belum belum mendapat tanggapan yang jelas ya kan.
tindakan sudah dilakukan tapi hasilnya belum ada. Jadi kita berharap hasilnya dengan apa yang sudah kita Tadi lakukan. kan nanti ada pihak industri yang diundang oleh Komisi 11. Menurut Abang gimana? Bagus, dipertemukan semuanya supaya kelihatan mana yang benar dan mana yang salah semuanya. Sebagai contoh aja lah kan gitu. Kita nggak bisa ketemu dengan pihak asuransi, bahkan dijaga oleh Berman lah katakan seperti itu katanya ya. Nah, terus kemudian kita bersurat ke OJK 3 kali, kita hanya mailing box saja kan gitu, tidak ada jawaban. Artinya Bapak melihat Dewan ini serius ya membantu nasabah terkait ya seharusnya memang bagian daripada Komisi 11, bagian keuangan memang dia harus melakukan cross check kepada komisioner OJK agar hal-hal yang seperti kami adukan itu tidak terjadi. Kalau memang OJK bekerja dengan baik, saya yakin tidak akan banyak asuransi yang gagal bayar. Sekarang kan beramburan semuanya. Karena apa? Karena pengawasan yang tidak pasti atau ada kejahatan yang terselubung. Nah, apa ini perlu dibikin pansus Pak? Untuk ini kan kata ketua tadi perlu ada komisi lain yang terlibat juga hukum tadi. Apa perlu dibikin pansus dari DPR? Oh, itu bukan urusan saya. Itu urusan DPR RI. Biar buat saya yang penting bagaimana nasabah masyarakat ini uangnya bisa kembali dengan baik, dengan cepat dan tidak diperlambat, yang seolah-olah mereka mencari modal dengan menggunakan uang masyarakat tapi tidak memberikan manfaat dengan dan janji-janji yang dicicil-cicil dan sengaja diadu domba antara polis dan lain sebagainya. Itu aja sih. Oke, siap. ya Pak.